Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amin. Yang saya hormati segenap sivitas akademika Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, khususnya Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro beserta Wakil Rektor dan segenap jajaran pimpinan di Unugiri. Dan tak lupa yang saya banggakan, mahasiswa, mahasiswi Unugiri dimanapun Anda berada. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan suci, bulan yang penuh rahmat ini. Alhamdulillah dalam bulan puasa ini kita bisa bertemu dalam majelis dengan tema puasa dan pendidikan karakter. Bulan Ramadan merupakan bulan untuk menempa karakter perilaku kaum muslimin. Selama 1 bulan kita baik jiwa maupun raga, kita latih untuk tunduk dan patuh pada ketentuan Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu pendidikan karakter? Pendidikan karakter adalah kegiatan yang kita lakukan untuk mendekatkan atau mengedepankan esensi dan makna terhadap moral dan akhlak, sehingga hal tersebut akan mampu membentuk pribadi kita menjadi lebih baik. Di mana tujuan utama dari pendidikan karakter adalah untuk membangun bangsa yang tangguh, di mana masyarakat berakhlak mulia, bermoral, dan bertoleransi. Puasa dapat dikatakan sebagai ibadah yang istimewa dalam Islam. Keistimewaan itu antara lain terletak pada adanya keterlibatan banyak aspek dalam diri manusia sedalam menjalankan ibadah puasa, baik aspek yang bersifat jasmani maupun aspek yang bersifat rohani, aspek emosional dan aspek spiritual. Hal ini dapat dilihat dari aturan-aturan dalam melaksanakan ibadah puasa. Jika dilihat dari hikmah-hikmah yang terdapat dalam melaksanakan ibadah puasa, sangat erat kaitannya dengan dunia pendidikan. Pendidikan pada dasarnya usaha untuk mengembangkan segala potensi dalam diri manusia, baik potensi jasmani maupun potensi rohani. Lalu, apa saja yang dapat kita peroleh dan asah terkait pendidikan karakter pada bulan puasa ini? Karakter yang pertama adalah disiplin. Puasa melatih kedisiplinan. Secara sederhana, disiplin adalah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Disiplin adalah pengontrolan diri untuk mendorong dan mengarahkan seluruh jiwa dan upaya dalam menghasilkan suatu tanpa ada menyuruh atau melakukan. Puasa melatih kita hidup disiplin. Karena selama berpuasa kita tidak makan kecuali setelah terbenamnya matahari atau datangnya waktu maghrib. Ibadah paling rahasia di mata manusia yaitu adalah ibadah puasa. Karena yang mengetahui seorang berpuasa atau tidak hanya dirinya dan Allah. Saat sedang berpuasa, kita sadar bahwa kita sedang disorot oleh kamera Allah. Kita akan menghindarkan diri dari bujuk rayu setan dan hawa nafsu. Sikap seperti ini akan muncul perasaan ada pengawasan dari diri, dan saat mengawasi itu, kita pun sadar bahwa kita juga sedang diawasi oleh Zat yang Maha mengetahui segala-galanya. Pendidikan disiplin dalam berpuasa meliputi disiplin menunaikan kewajiban sebagai hamba Allah dan melaksanakan perintahnya. Disiplin fisik dan hukum yakni mematuhi untuk tidak makan dan minum dan berhubungan suami istri. Sedangkan disiplin dalam waktu yakni disunatkan menyegerakan berbuka ketika kita telah tiba waktu berbuka puasa. Belajar disiplin bukan berarti menyiksa diri sendiri, namun belajar tentang kesabaran dan kebahagiaan. Karakter yang kedua adalah kejujuran. Puasa mengajarkan kejujuran. Berpuasa memiliki erat akhir pada ketakwaan. Kita mempunyai target akhir pada ketakwaan sebagaimana firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Salah satu refleksi ketakwaan dalam kehidupan adalah sikap jujur. Puasa memiliki toleransi yang kuat dengan sikap positif ini, memiliki korelasi yang kuat terhadap sikap jujur. Misalnya, seorang anak bisa saja mengaku berpuasa, padahal tanpa sepengetahuan orang tuanya ia telah berbuka.
Apalagi ibadah puasa ini hubungannya langsung dengan Allah Sang Maha Mengetahui. Puasa memiliki tujuan antara lain mensucikan aspek batin manusia agar menjadi manusia yang bertakwa, di mana kesucian itu juga harus diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari agar terhindar dari sifat kemunafikan dan kefasikan. Karakter yang ketiga adalah kesabaran. Puasa mengajarkan kesabaran. Sabar merupakan salah satu sifat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar merupakan kunci kesuksesan seseorang mukmin dalam mengarungi kehidupan. Secara langsung, puasa mengajarkan dan melatih kita untuk bersabar. Bersabar dari menahan lapar dan dahaga, dari waktu fajar hingga terbenamnya matahari. Sabar menahan diri dari segala bentuk perbuatan yang membatalkan puasa. Sabar dalam menjaga lisan dan menahan diri daripada perbuatan yang sia-sia. Puasa secara garis besar melatih orang muslim untuk dapat bersabar dalam segala hal. Sesuai sabda Rasulullah, puasa itu adalah separuh sabar. Dengan puasa yang ikhlas dan hanya mengharap ridho Allah, kita telah mampu memperoleh kesabaran. Separuh lagi kita dapatkan dengan cara tetap menjaga ketaatan kita kepada Allah. Pahala sabar sungguh luar biasa, sebagaimana yang termaktub dalam surat Az-Zumar ayat 10 yang artinya, katakanlah hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Karakter yang keempat adalah rasa syukur. Puasa mengajarkan dan menghadirkan rasa syukur untuk kita. Pada dasarnya, manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah, sehingga manusia selalu berkeluh kesah dalam menghadapi kesulitan hidup. Seperti ditegaskan dalam surat Al-Mu'arraj ayat 19-21, dinyatakan bahwa manusia diciptakan dengan sifat keluh kesah dan kikir. Apabila ia ditampa kesusahan, ia akan berkeluh kesah, dan apabila mendapat kebaikan, ia akan amat kikir. Demikian pula pada saat berpuasa, kadang-kadang orang lupa bahwa kita sering berkeluh kesah sehingga akan mengurangi kualitas dalam berpuasa. Oleh karena itu, sebagai manusia yang beriman, maka harus selalu berhusnudzon kepada Allah, bahwa apapun kesulitan atau kesusahan yang menimpa seseorang, selalu ada hikmah yang memiliki sisi kebaikan bagi orang tersebut. Dengan demikian, bersyukur dengan apa yang dimiliki saat ini menjadi penting untuk dilakukan oleh orang. Allah menambahkan nikmat lebih banyak lagi kepada setiap orang yang bersyukur. Seperti firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ibrahim ayat 7 yang artinya, dan ingatlah tatkala Tuhanmu mempermaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Oleh karena itu, terlepas dari berbagai godaan dan tantangan yang dihadapi dalam bulan puasa, maka bersyukur merupakan salah satu sikap yang dapat diwujudkan dalam tingkah laku sehari-hari dalam beribadah kepada Allah maupun beramal kepada seseorang manusia, sehingga dengan bersyukur maka akan meningkatkan kualitas iman seseorang. Ada sebuah kisah yang ingin saya sampaikan tentang Khalifah Umar bin Khattab. Ia seorang khalifah yang gemar belusukan saat tengah malam untuk mencari rakyatnya yang kelaparan untuk dibantu. Pada suatu malam, Umar mendekati sebuah rumah. Di dalam rumah itu ada dua orang, seorang anak perempuan dan ibunya. Mereka bekerja sebagai penjual susu. Anak perempuan itu berkata kepada ibunya bahwa ia bosan dengan kehidupan yang miskin. Lalu sang ibu bertanya, apakah kita akan campur susu ini dengan air agar mendapatkan keuntungan yang lebih banyak? Namun anaknya dengan tegas menolak. Ia berkata, meskipun kita miskin dan Allah yang melihat kita, Allah selalu mengawasi kita. Disinilah karakter disiplin, jujur, dan sabar muncul dan terbentuk. Singkat cerita, anak perempuan itu akhirnya dinikahkan dengan anak laki-laki Umar bin Khattab. Dari keduanya lahirlah anak perempuan bernama Nailah. Nailah di kemudian hari dinikahkan dengan pemuda bernama Aziz. Mereka lantas memiliki anak yakni Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang terkenal bersih, tak pernah berbuat curang.
Itulah kisah orang-orang yang bertakwa pada Allah, yang senantiasa merasa diawasi Allah sehingga enggan untuk berbuat curang. Puasa membuat kita selalu merasa diawasi Allah. Selain itu, puasa dapat menanamkan rasa syukur. Syukur mudah kita ucapkan, tapi sulit kita laksanakan. Kita selalu mengidentifikasikan rezeki dengan materi, padahal kesehatan yang Allah berikan juga merupakan rezeki. Sudahkah kita bersyukur atas oksigen yang Allah berikan pada kita? Jika belum, kita artinya kufur akan nikmat Allah. Sebagai penutup dalam majelis ilmu kali ini, marilah kita tempa karakter kita kembali untuk menjadi muslim yang semakin bertakwa. Mari kita disiplin dalam menjalankan aturan dan perintah yang telah ditetapkan oleh Allah. Jujur dalam segala perkataan dan perilaku yang kita lakukan. Sabar dalam menahan hawa nafsu dan perasaan, serta bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita selama ini. Sivitas Akademika Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri yang dirahmati Allah. Sedikit yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menambah ilmu amalan kita pada bulan yang penuh berkah ini. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.